sampai ibadah hari ini biar Engkau yang dimuliakan Tuhan Yesus. You and only you Jesus. Engkaulah alasan kami datang ke tempat ini. Engkau yang kami cari Tuhan, bukan orang lain atau hal lain. Dan kami berdoa biar Tuhan Yesus tetap ada di ruangan ini, di hati kami. Roh Kudus pimpin kami. Terutama untuk apa yang akan kami dengar, kami pelajari hari ini. It's not easy for us. It's not convenient for us. Tapi kami tahu ini adalah hati-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, buka hati kami supaya kami bisa mengerti. Bahkan kami punya hati yang sama dengan Engkau Tuhan. Makasih banyak Bapak, urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Biar kami bukan cuma menikmati firman-Mu, tapi kami jadi pelaku firman-Mu. Kami bukan cuma jadi orang Kristen, tapi kami jadi orang yang serupa dengan Engkau Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang di onsite, yang di online, silakan duduk. Bagi yang ada di GC Hall, apa kabar semuanya? Luar biasa, baik, oke. Enggak juga nggak apa-apa ya saudara ya. Saya bicara sama istri saya, sama beberapa pemimpin, pengerja di tempat ini. Jujur, hari ini nih khotbah yang paling challenging buat saya. Saya baru tidur jam 4 tadi pagi, saudara. Ya ada isu-isu teknikal, maksudnya materi gitu-gitu. Tapi sebenarnya yang paling berat buat saya, karena saya tahu sekali, we don't really care about this. To be very honest with you guys. Dan kalau saudara juga mau jujur sama diri sendiri, gak banyak dari kita yang peduli sama jiwa-jiwa. Dan saya gak salahin saudara. Saya juga masih ada tendensi kayak gitu. Dan itu salah satu faktor kenapa saya struggle luar biasa sama tema hari ini, sama khotbah hari ini. Karena bukan cuma saya tahu saudara begitu, jujur saya juga punya tendensi kayak gitu. Kita ikut Tuhan Yesus karena Dia menyelamatkan kita, but that's it. Itu cukup aja buat kita. Kalau kita udah enak, kita udah gak mau pikirin yang lain. Atau kita masih belum selesai, we are still work in progress, sampai kita gak mau urusin orang lain. Itu yang bikin hari ini berat sekali buat saya. Karena saya tahu, jujur sekali, saya gak nyalain saudara, tapi kita banyak yang gak peduli sama ini. Banyak yang datang ke tempat ini mau dengar gimana caranya supaya dipromosi. Saya eksekutif, sekarang saya mau jadi manajer, gimana ya? Hikmat apa ya yang bisa saya dapat dari Tuhan? Wah, saya punya masalah keluarga nih pastor, saya datang ke gereja, saya dengar firman Tuhan supaya keluarga saya dipulihkan. Tapi berapa banyak di antara saudara dan termasuk saya, para pengerja, pemimpin di tempat ini yang beribadah, mau dengar khotbah, gimana ya caranya supaya orang-orang yang terhilang bisa diselamatkan, right? Jujur aja sama saya. Ini yang bikin hari ini berat sekali buat saya. Buat saudara yang mencatat, but I'll try my best by the way, ya, and no pressure, karena saya tahu, nggak tahu ya, mungkin karena human nature kita mau enak sendiri. We are the center of the universe. And that's it. Kayak kita gak peduli sama orang lain. Dan untuk meringankan saudara, saya juga mengakui, gak parah. Kalau enggak saya gak bisa jadi pendeta dong. Tapi ada tendensi saya.
masih kayak gitu juga. Jadi kita sama ya saudara ya. Apa yang akan kita pelajari ini saya bergumul untuk diri saya sendiri juga kok. Saudara siap? I'll do my best. Buat saudara yang mencatat, saya akan kasih judul khotbah hari ini, hilang. Hilang. Karena di Lukas 19 ayat 10 Tuhan Yesus bilang, sebab anak manusia, dia maksudnya Yesus, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang apa saudara? Hilang. Sebenarnya sih ini clear banget. Sebenarnya kita bisa stop di sini. Karena ini adalah firman Tuhan. Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang. Tapi even kita ngelihat ini, kita juga kan tetap kayak, dua hal. Either kita bisa ngeles, itu kan Tuhan Yesus bukan saya. Itu satu, ya kan? Atau yang kedua, wah oke sih, cuman itu kayaknya gak prioritas ya. Keluarga saya masih struggle nih pastor. Saya masih terlalu muda nih buat ngurusin ginian nih. Saya mau karir dulu. Dan ironisnya ini padahal Tuhan Yesus yang bilang. Dan kita klaim diri kita murid Yesus. Murid itu melakukan apa yang gurunya lakukan. Murid itu tuh sebetulnya aslinya dulu tuh belum ada education saudara. Dulu tuh adanya apprenticeship. Artinya apa? Kalau mau belajar, lihat orang yang hebat, ikutin dia. Dulu kayak gitu konsepnya. Belum ada education kayak, ayo anak-anak kita duduk gitu. Hari ini kurikulumnya ini ya. Nah ini 6 tahun, dulu belum kayak gitu saudara. Dulu yang namanya belajar jadi murid itu tuh apprentice. Makanya banyak theologian lebih suka masih pakai kata apprentice daripada murid. Kita klaim diri kita murid Yesus, tapi kita nggak mau melakukan yang Yesus lakukan. How come kita jadi murid? How come, how dare kalau saya boleh bilang. Betapa beraninya kita klaim diri kita murid, padahal kita nggak lakukan apa yang guru kita lakukan. How dare us. Berani-beraninya kita ambil title itu, tapi kita nggak lakukan apa yang jadi role dari title itu. Kalau saudara ada di marketplace, saudara kerja, saudara di organisasi pasti ngerti ya. Betapa nggak asiknya orang yang kayak gitu ya. Gaji buta, ya kan, kayak klaim sana sini, padahal bukan dia yang ngerjain. Kita nggak suka banget sama hal-hal kayak gitu, sama orang-orang kayak gitu. Tapi tanpa kita sadar kita melakukan itu dalam kehidupan kekristenan kita. Padahal ini yang Tuhan Yesus lakukan tadi. Dia datang untuk mencari dan apa? Menyelamatkan. Menyelamatkan siapa saudara? Yang hilang. Dia turun dari surga yang enak banget itu cuman buat itu saudara. Kalau saudara pengen tahu jawaban simpelnya, Tuhan Yesus tuh ngapain sih datang ke sini? Itu tadi. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari dan apa? Menyelamatkan. Mencari dan menyelamatkan. Search and rescue. Search and rescue. S-A-R. Apa saudara? SAR. Saudara familiar sama SAR? Search and Rescue Team. Kalau ada hilang di gunung, kalau ada pesawat jatuh di laut, 9/11, gedung roboh. Tim SAR yang turun, mereka search and rescue. They literally do their title. They search and they rescue people. Saya kaget banget pas baca itu. Saya belum sempat pelajarin terlalu jauh, tapi saya jadi curiga kayak, jangan-jangan ini kayak title ini nih terinspirasi dari Lukas 19 ayat 10, bisa jadi. Bisa jadi. Karena benar-benar persis sama loh. Search and rescue, mencari dan menyelamatkan, persis sama, verbatim. 100% gak ada yang dirubah kata-katanya. Dan ini menarik buat kita saudara, kenapa? Kalau misalnya kayak saudara bayangkan orang-orang ini, mereka tuh rela mati loh. Buat tolong orang, lucu ya. Dan
Kenapa mereka lakukan itu? Mereka ini kebanyakan, tim SAR saya juga baru tahu. Kebanyakan itu volunteer, saudara. Enggak, saya juga baru tahu, saya kaget banget. Kecuali tim SAR dari Army, dari Navy gitu ya kan, mereka juga punya ya, itu beda ceritanya. Tapi tim SAR kalau misalnya kayak, ada kebakaran, ada apa gitu. Itu tuh ternyata saya baru tahu, tim SAR itu tuh kebanyakan dari mereka tuh volunteer, saudara. Lucu banget. Volunteer, dan saudara tahu volunteer itu antara bayarannya sedikit atau nggak dibayar sama sekali. Tapi mereka mau mengorbankan nyawa mereka untuk tolong orang. Kenapa saya bawa ke sini? Karena ternyata berarti saudara, search and rescue itu logik banget buat kita. Saudara bisa ngikutin saya sampai sekarang? Search and rescue, mencari dan menyelamatkan, it's in our blood. Enggak susah-susah. Kita tahu prinsipnya. Kalau hilang, ya cari dan selamatkan. Mau kucing yang hilang, mau anak yang hilang. Saudara masih ingat gak kasus tahun 2018 ada 12 anak di Thailand yang stuck di goa? Saudara masih ingat? 18 hari. Jadi mereka masuk goa, tiba-tiba air naik. Dan mereka udah keburu di dalam. Jadi mereka gak bisa keluar. Karena kan goa gitu-gitu. Terus itu di tengah tuh ketutup air semuanya. Untung mereka lagi ada di dataran tinggi gitu di dalam goanya. Jadi 18 hari mereka stuck di situ. Saudara bayangkan goa, gak ada oksigen, gak ada makanan apa-apa. Saudara tahu berapa banyak rescue team yang datang untuk selamatin 12 anak itu? Untuk selamatin 12 anak itu perlu 25 negara. Ratusan orang. Satu orang mati Navy SEAL. Navy SEAL meninggal untuk tolong 12 bocah. Poin saya apa? We get it. Itu tuh ternyata kita ngerti banget kalau yang hilang apa saudara? Cari dan selamatkan. Kita gak perlu, saudara gak perlu duduk di tempat ini untuk tahu itu. Mau buktinya? Saudara keselip handphonenya di sofa. Ya kan? Saudara lagi kerja, lagi duduk, lagi hangout sama teman-teman. Handphone saudara keselip di sofa. The moment you realize it, saudara ngapain? Oh my God. Tolong miss callin dong handphone. Itu natural banget buat kita saudara. Kalau cari apa? Kalau hilang apa? Cari dan selamatkan. Pertanyaannya yang menarik buat saya, kenapa kita tahu ini dari sisi biblikal dan kita tahu ini dari sisi logik kita, bahkan buat saya ini insting. Karena kayak tadi contohnya ya, handphone hilang kita nggak kayak, saya cari nggak ya? Enggak, itu insting langsung. Dari sisi biblika maupun dari sisi insting, kita tahu kalau hilang itu kita cari dan selamatkan. Pertanyaannya kenapa kita nggak cari dan selamatkan jiwa-jiwa yang hilang? Tegang amat sih. Kita main kuis dulu ya saudara ya. Untuk tahu jawabannya. Coba mana kuisnya? Kita main kuis dulu ya sebentar ya. Ceritanya. Ini saudara ikut ya main kuisnya ya. Ini ada pertanyaan nih saudara nih. Di sebuah parallel universe, kan ini gak beneran. Tapi Michael Jordannya sama Michael Jacksonnya beneran ya. Makanya kenapa saya bilang parallel universe. Di sebuah parallel universe, Michael Jordan tinggal satu rumah dengan Michael Jackson. Mereka berteman baik, membayar biaya rumah bersama, dan saling berbagi satu sama lain. Suatu hari, sebuah bola basket hilang di dalam rumah. Michael Jackson malas mencari, lalu pergi tidur. Tapi Michael Jordan mencari terus sampai bola basket itu ditemukan. Pertanyaannya, kenapa perbedaan ini bisa terjadi, saudara? Ada yang bisa tahu? Kenapa Michael Jackson males cari bola basket, tapi kenapa Michael Jordan dia terus cari bola basketnya sampai ketemu? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu? Gampang lah ya. Karena bola basket itu bernilai buat Michael Jordan. Segampang itu saudara.
kita akan susah banget tergerak untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita nggak lihat orang itu bernilai, saudara. Kita mau ajarin kayak gimana pun saudara. Hai datang kelas. By the way kita punya kelas loh. Ya, jadi jangan salah sangka, kita akan punya kelas bulan depan to equip you better. Namanya juga tim SAR ya. Tim SAR itu ada trainingnya saudara. Jadi saya bukan mendiskreditkan itu. Kita by the way akan ada banget. Jadi saudara cek cool. Kita akan buka training untuk jadi tim SAR ini. Tapi poinnya gini saudara. Kita mau kasih saudara datang kelas. Kita kasih 7 langkah untuk enggak bakal. Saudara enggak akan tertarik. Saudara enggak akan pusing. Kenapa? Dengan analogi yang sama tadi. Karena buat saudara, buat saya, buat kita, orang lain tuh nilainya enggak setinggi itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita enggak bisa nilai orang tinggi kayak gitu? Biasanya kita enggak bisa nilai orang tinggi karena saudara, kita cenderung nilai diri kita terlalu tinggi. Wah, kasihan ya dia ya. Dia lagi struggle banget, hampir cerai. Tapi gue nih lagi mau dipromosi. Jadi kalau misalnya kayak gue ngurusin dia, waduh buang waktu nih gue. Ntar bisa-bisa gue jadi gak dipromosi. Wah dia struggle banget nih cari kerja nih. Oh tapi gue lagi ada target nih. Kalau gue hit targetnya, wah ini gue bisa beli handphone baru nih. Jadi kalau misalnya kayak gue invest, udah pakai invest lagi ngomongnya. Jadi kalau gue invest waktu sama dia, gue tahu dia struggle banget cari kerja. Cuman kalau gue ngurusin dia terus, gue gak dapet handphone dong. Kita gak diskredit mereka memang, tapi kita nilai kita lebih tinggi dari mereka. Makanya kita gak punya waktu. We don't hate them. Saya juga gak bilang kayak, oh kalian semua, saya juga gitu. Oh kita benci mereka. Enggak usah gitu-gitu amat. Kita tahu mereka punya nilai, tapi buat kita nilai mereka gak setinggi nilai kita sama diri kita sendiri. Intinya gampangnya, buat kita lebih penting dari orang lain. Mau contohnya saudara? Coba ya kita lihat ya. Lukas 15 ayat 4, saya panggil pemusik, saya udah mau selesai. Ini saya pakai New Living Translation karena ada satu poin yang nanti saudara lihat di saya tebelin lebih jelas kalau di NLT. Ini perumpamaan tentang domba yang hilang saudara. If a man, ini Tuhan Yesus yang bilang, if a man has 100 sheep and one of them gets, apa saudara? Lost. What will he do? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the other one that is apa? Lost until he finds it? Bukankah kalau kamu punya 100 domba dan ada satu domba yang hilang, kamu tinggalkan 99 domba itu dan kamu pergi mencari yang satu itu sampai ketemu until he finds it. Nah, kenapa saya bilang kita tes sama-sama pakai ayat ini? Berapa banyak, gak usah angkat tangan ya. Sendiri aja dalam hati. Berapa banyak daripada kita setiap kali, dan ini kan familiar ya ayatnya ya. Berapa banyak dari kita setiap kali kita baca ayat ini, kita langsung pikir orang lain. Ayo, ya kan? Berapa banyak di antara kita saat kita baca ayat ini, lagi saat teduh atau lagi cool atau kayak sekarang lagi ada khotbah terus ayat ini muncul. Berapa banyak dari kita yang instantly mikir orang lain, ini dia nih, ini teman gue nih yang hamil sebelum nikah nih. Ini teman gue nih yang kecanduan narkoba nih. Ini nih teman gue yang selingkuh nih. Berapa banyak dari kita pas baca ini kita instantly pikir orang lain. Betul, bisa banget orang lain. Tapi bisa juga kita loh.
Karena saudara, yang menarik Tuhan Yesus pakai kata lost. Tuhan Yesus nggak pakai kata wicked. Tuhan Yesus nggak pakai kata jahat, saudara. Bahasa aslinya tuh apololos, dari kata apolumi, artinya perish, about to die. Nggak ada hubungannya sama wickedness, nggak ada hubungannya sama jahat. Bahasa Indonesianya kan tapi pastor sesat. Yang sesat itu, berarti jahat dong. Nah, tunggu dulu. Karena bahasa aslinya apololos itu perish, jadi sesat ini lebih ke tersesat, saudara. Konteks apololos kalau dibuat untuk herd, untuk ternak, untuk binatang, itu tuh kurang lebih apololos tuh konteksnya adalah stray out of the flock. Makanya saudara perhatikan ceritanya, yang satu hilang, yang satu nyasar. Bukan yang satu berantem lawan 99 yang lain. You notice this? Bukan yang satu mau jadi pemimpin atas 99 yang lain. Yang satu membunuh 15 yang... No. Sesimpel yang satu hilang. Yang satu keluar dari 99 yang lain. Jadi bukan sesat jahat. Lost, hilang. Dan kenapa saya suka itu? Kita memang gak wicked. Kita memang gak jahat. But we get lost once in a while. Dan kita nilai diri kita lebih tinggi dari orang lain. Karena kita pikir lost ini tuh orang yang jahat. Ini dia harus selingkuh. Ini dia harus narkoba sampai kayak Pastor Doni dulu, sampai mau mati. Ini dia harus koruptor besar nih, baru cocok sama ayat ini. Enggak, bukan wicked, tapi lost. Kita mungkin gak jahat, we may not wicked, but we get lost sometimes. Jadi apa hak kita untuk bilang kayak, dia aduh kasihan banget ya, tapi gue lebih, no. Kalau saudara mengerti konsep ini, saudara jadi punya pandangan yang beda. Gue struggle emang. Gue lagi menuju kesuksesan gue. Tapi gue tahu dia juga struggle. And I know how it feels. Let me call him. Dan kita pikir mencari dan menyelamatkan itu tuh converting. Tuhan Yesus di Lukas 19 tadi gak bilang kayak, dan anak manusia datang untuk mengkristenkan orang-orang. Please, bukan itu saudara. Mengkristenkan cuman ganti aja KTP-nya. Tapi berapa banyak dari kita yang tahu Kristen di KTP bisa jadi kelakuannya lebih. Bukan itu. Bukan soal ganti KTP. Tapi soal berubah jadi seperti Kristus, saudara. Itu beda total. Beda total. Jadi kita gak punya hak untuk kayak, sorry banget gue agak sibuk. Tentu kita perlu manage waktu kita. Tapi bukan berarti kayak itu jadi alasan kita untuk bikin kita lebih penting dari orang lain. No, karena we also get lost sometimes. Amin. Dan fakta yang sederhana itu bisa jadi kekuatan buat kita. Untuk sesimpel bilang, you know what? You can do this. Because I once lost, but now, saudara gak perlu jago khotbah. Saudara tinggal bilang itu aja. I get you brother, I get you sister. It's hard, I know. I was there. I once lost, but now I'm found. Gak usah yang susah-susah saudara. Tutup matamu. Ingat. That we are also lost sometimes. That saved a wretch like me.
Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sekali lagi saudara. With your heart. Because we know it's true. We once lost and we still get lost sometimes. Kita nggak punya hak saudara untuk nggak tolong orang. Kita nggak punya hak untuk baik-baik sama orang. Kita nggak punya hak untuk nggak mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kenapa? Karena kita salah satu dari mereka saudara. Dipanca sekali lagi. Sam. Amazing grace, how sweet